Jakarta mau 500 tahun, 5 abad, ya kan. Kita punya target pembangunan, ya kan. Target pembangunan ke depan seperti apa. Tapi terkait dengan pembangunan fisik, kita juga jangan sampai lupa ada pembangunan secara mental spiritual. Keluhan-keluhan di media sosial, terutama bahwa anak-anak sekarang nasionalismenya tipis. Nah, itu apa aja sih yang kemudian diupayakan oleh Kes Bangpol gitu? Jadi di videoin, di foto, live ya kan? Iya. Di media-media online ya, Instagram atau TikTok. Nanti ada yang apa tuh namanya, ngasih gift atau apa. Nah, kayak gitu. Jadi semakin dramatis tawurannya, itu semakin banyak yang nonton live, like, dan mereka dapat. Didalami juga oleh teman-teman di aparat penegak hukum bahwa ini ada kaitannya dengan judi online. Karena bagaimana mungkin dalam proses tawurannya ada yang bawa kamera untuk merekam, lalu amunisi petasannya itu nggak habis-habis, lalu bawa parang yang segede-gede, apa itu kan perlu adanya. Selamat datang di FGD Jakarta, podcastnya Fraksi Partai Gerindra untuk Masyarakat Jakarta. Hari ini kita kedatangan dua tamu, abang-abang kita sekalian nih yang ganteng-ganteng. Bang Handoko dari Kes Bangpol DKI Jakarta, selamat datang Abang. Juga Abang Andika nih dari Dikmental DKI Jakarta. Siap. Wah senang, terima kasih Bang sudah hadir Sama-sama, Bang. pada FGD Jakarta sore hari ini. Bang, kita hari ini mau ngomongin tentang Jakarta nih. Tapi dari perspektif tentang keamanan lingkungan. Jadi kita nggak kerasa nih Jakarta akan memasuki usia 500 tahun atau 5 abad. Banyak yang terjadi di Jakarta dengan segala dinamikanya. Salah satunya adalah tentang keamanan dan ketertiban masyarakat di Jakarta. Jadi hari ini kita mau bicara tentang itu Bang. Nah mungkin yang pertama nih Bang, kita mulai dari tupoksi Bang. Sebagai bagian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Abang dari Kes Bangpol, Bang Handoko, apa sih Bang tupoksinya Kes Bangpol itu Bang? Biar masyarakat tahu Bang. Makasih sebelumnya kami telah diundang nih di sini di acara FGD Jakarta. Orang kan melihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ya, bagaimana kita punya peran menjaga persatuan dan kesatuan. Tugas memberikan pembinaan wawasan kebangsaan pada masyarakat, lalu penanganan konflik, lalu bagaimana kita pengembangan demokrasi berdasarkan Pancasila, dan juga memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan, rasa nasionalisme, rasa mencintai tanah air, dan memiliki sense of belonging lah terhadap tanah air kita, dan bagaimana merawatnya, menjaganya, dan memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi lebih concernnya tuh ke nasionalisnya ya Bang. Betul. Ya? Nasionalisnya tentang patriotiknya gitu. Iya. Itu jadi tupoksi awal dari Kes Bangpol. Nah Bang Andika, kalau kita mau nanya Dikmental nih Bang. Ya. Apa sih Dikmental itu Bang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Dikmental tentunya tadi Abang juga sudah sampaikan Jakarta mau 500 tahun, 5 abad, ya kan. Kita punya target pembangunan, ya kan. Target pembangunan ke depan seperti apa. Tapi terkait dengan pembangunan fisik, kita juga jangan sampai lupa ada pembangunan secara mental spiritual. Jadi bagaimana masyarakat Jakarta itu secara mental spiritualnya baik, ya kan. Selain secara fisik kita selalu meningkat, ekonominya juga bagus, tapi juga perlu ditopang terkait dengan mental spiritualnya. Mungkin bisa jadi banyak permasalahan di kota-kota besar yang tidak bisa terselesaikan karena salah satunya kita nggak bisa menjawab. Ternyata kebutuhan mental spiritualnya itu tidak bisa terselesaikan. Makanya di Jakarta ada unit khusus, ada biro khusus di bawah Sekda yang menangani itu Bang. Ini juga jadi seru nih karena kalau bicara mental, anak-anak muda sekarang tuh bicara ada tekanan mental health. Mental health, iya, kesehatan mental. Kesehatan mental ya Pak. Itu merupakan bagian juga dari yang dikerjakan oleh Dikmental.
Biro Dikmental secara khusus organisasi punya 3 bagian dan memang tusinya itu adalah fungsi koordinasi, monitoring, evaluasi. Kita memang menangani masalah pendidikan yang punya dinas teknisnya, ada dinas pendidikan, perpustakaan, kearsipan, ada terkait dengan kebudayaan, ada apalagi namanya perpustakaan, kearsipan, ada pendidikan, ada lagi yang memang tidak punya dinas teknisnya, dalam hal ini mental spiritual, yang tidak diotonomikan. Keagamaan menjadi kewenangan pemerintah pusat, tetapi kita bisa bekerja sama. Jadi mental spiritual ini bagaimana kita selain selaku fungsi koordinator, kita juga selaku pelaksana teknis. Kita kerjasama dengan Kementerian Agama di tingkat pusat yang ada di Jakarta, kantor wilayah, bersama dengan para pimpinan lembaga keagamaan, para tokoh-tokoh keagamaan, dan juga tentunya mitra kami dari Kesbangpol. Kalau Kesbangpol ini kan memang organisasi pusatnya di Kemendagri, sedangkan kami strategis kami diantaranya adalah Kementerian Agama dan para tokoh-tokoh agama. Semua agama yang ada di Jakarta. Bang, kita merujuk ke terkait dengan apa yang tadi disampaikan terkait tupoksi, kan sebetulnya ini agak mirip-mirip nih ya, terkait dengan bagaimana membina masyarakat Jakarta baik dari sisi spiritual dan nasionalisme nih Bang. Nah, kita pengen tahu nih Bang, dengan situasi hari ini Jakarta, bahwa banyaklah penyakit-penyakit masyarakat di Jakarta nih. Keluhan-keluhan yang hari ini marak itu tentang tawuran remaja Bang. Nah, selama ini apa sih yang dilakukan oleh Kesbangpol ataupun Dikmental sendiri terkait dengan bagaimana membina mental spiritual ataupun nasionalisme masyarakat Jakarta nih Bang, dengan situasi bahwa hari ini masih banyak terjadi tawuran di Jakarta Bang. Nah gimana coba Bang Handoko? Kan gini tadi sampaikan Bang Andika ya, kalau kita kan kerjanya nggak kelihatan nih Bang Andika ya, membangun mindset, pola pikir, pemahaman gitu ya. Nah bagaimana kita melihat tadi masalah tawuran ya, kalau dilihat dari aspek kultur dan kondisi masyarakat Jakarta, dan emang terjadi di semua kota-kota nih, gak hanya Jakarta aja. Ya memang berakar dari bagaimana kita memberikan kebutuhan masyarakat ya, mensejahterakan masyarakat. Cuma kalau dari sisi Kesbangpolnya adalah bagaimana kita membangun tadi masyarakat kita itu punya kepedulian terhadap tempat tinggalnya, kampungnya. Dari sisi cegah dini, deteksi dini. Sehingga sebelum terjadi udah ketahuan nih potensi-potensi ancaman, tantangan, hambatan, gangguannya gitu loh. Nah, ketika itu udah terbangun, kita punya pola-pola program yang namanya telah dibentuk Satgas Jakarta nih. Deklarasinya dilakukan bersama Pak Gub di Pergub 997 2025. Penekanannya pada titik berat di preventif, upaya pencegahannya. Lebih banyak bagaimana tadi melibatkan masyarakat, anak-anak mudanya atau ke masyarakat setempatnya, ibu-ibunya, emak-emaknya itu membangun kerjasama dalam potensi pemberdayaan masyarakatnya. Kalau dilihat dari sisi upaya program udah banyak nih ya Bang Andika ya, kita udah banyak ngasih program, cuman memang nggak bisa kayak membalikan telapak tangan nih, perlu proses lah bahasanya gitu kan. Dilihat bagaimana nanti kita berkesinambungan dari program ini, semua turun, semua peduli, dan bagaimana melihat bagaimana kebutuhan masyarakatnya nih sebetulnya apa sih. Kalau di satu wilayah kebutuhannya misalnya A, di kebutuhan lain nggak bisa disamain tuh, harus kita lihat masing-masing beda-beda. Nah dari situ karakter masyarakatnya bisa kita upayakan pembinaannya seperti apa arahnya. Kalau melihat dari sistem yang terjadi program terjadi sekarang ini sedang dalam proses awalnya nih, sedang kita bergerak menuju sana. Dari bagaimana setiap warga masyarakat punya kemampuan jaga Jakarta gitu. Nanti ke depannya seperti itu. Ke arah sana kita membangun konsepnya. Kalau dari, kan kita selalu berpikir dan juga memang realita di masyarakat bahwa di kita ini kan juga salah satu masyarakat yang berbudaya ataupun kental dari sisi keagamaan Bang. Ya. Nah dengan konflik yang terjadi hari ini, banyak terjadi di Jakarta hari ini, apa sih yang kemudian bisa kita pahami
atau kita pelajari terkait dengan permasalahan di masyarakat ini, Bang? Betul Bang, Jakarta nggak bisa terpisahkan dari yang namanya nilai-nilai agama. Tapi sebelum itu tadi menarik disampaikan Pak Handoko terkait dengan jaga Jakarta. Jadi jaga Jakarta adalah konsep besar bagaimana kita sama-sama itu bisa membangun Jakarta. Tentunya kan Jakarta sebagai kota besar itu kan dihadapkan pada dua. Yang pertama adalah globalisasi, itu nggak bisa kita pungkiri. Teknologi sekarang semua punya medsos, nggak ada yang nggak punya medsos. Globalisasi artinya kalau kita tidak ikut itu kita ketinggalan. Yang kedua yang namanya demografi, ya kan, demografi masyarakat itu kan kita selalu bertambah, itu nggak bisa kita pungkiri, lahan kita segitu aja. Nah karena dua ini ya kan ada beberapa isu yang muncul, ya satu diantaranya adalah kemiskinan dan tawuran. Nah terkait dengan tadi disampaikan mental yang terkait dengan nilai-nilai keagamaan juga nggak diam, kita sebenarnya menjalin koordinasi secara intens dengan para tokoh agama, pimpinan lembaga keagamaan itu kita sering bertemu. Bahkan kita memberikan yang namanya stimulus dalam bentuk hibah, dan itu diatur dalam undang-undang di mana di situ ada peran pemerintah dan DPRD. Kita tentunya bersama dengan tokoh agama menanyakan kira-kira kebutuhannya apa. Kita punya isu nih, kemiskinan dan tawuran. Titik lokasinya di titik tersebut ya sudah kita tentukan bersama-sama dengan teman-teman SKPD lain. Nah kita bahas, nah itu kita sampaikan ke teman-teman DPRD. Ya, di antaranya adalah teman-teman di Gerindra. Nah disitulah kita muncul diskusi, ini masalah yang nggak bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat. Perlu ada sentuhan dari pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Setelah itu muncullah usulan program kegiatan. Usulan program kegiatan itu kita rumuskan, kita matangkan sesuai dengan isu yang terkini, muncullah nominal. Nah artinya nanti di 2026 kita sudah petakan titik-titik mana saja yang menjadi concern Biro Dikmental untuk yang namanya menurunkan atau partisipasi kita untuk menurunkan angka kemiskinan dan tawuran. Tentunya kan ada beberapa titik yang sudah dipetakan ya. Daerah-daerah yang memang miskin, yang perlu perhatian itu sudah kita petakan. Tentunya dengan kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Menarik nih Bang. Tadi yang Abang sampaikan terkait dengan kemudian ada stimulus pada masyarakat. Betul. Masyarakat ataupun kelompok masyarakat distimulus dengan hibah. Betul. Nah, kita pengen tanya nih, sebetulnya dalam mekanisme hibah itu, apalagi kan tadi disampaikan bahwa ini barang nggak kelihatan nih. Betul. Tapi barang kelihatan ini kan bukan berarti nggak bisa diukur ya Bang ya. Iya. Nah, kita pengen tahu jauh mana sih Bang kemudian efektifkah kemudian stimulus yang kita lakukan, ataupun kemudian adakah evaluasi terhadap program-program yang kemudian disampaikan masyarakat, lalu kita beri stimulus, apakah setiap tahunnya tuh ada evaluasi? Kalau di titik A tawuran, dengan kemudian kita ada stimulus ke titik A lewat organisasi ataupun kemudian kelompok masyarakat, di situ berkurang tawurannya gitu loh Bang. Nah itu ada nggak Bang evaluasinya seperti itu gitu? Evaluasi pasti ada. Evaluasi kan kalau dalam perencanaan itu ada namanya usulan perencanaan, ya kan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan evaluasi. Itu pasti ada dalam siklus kegiatan pemerintah, itu pasti ada. Nah, dan kita juga menyadari sebenarnya pemerintah itu nggak bisa berjalan sendiri, ya kan. Kita butuh dukungan dari DPRD, Dewan, yang memang secara rutin itu turun ke lapangan, ya kan, menyerap aspirasi. Nah, kita juga melibatkan para pimpinan dan tokoh lembaga keagamaan. Kenapa? Karena memang tangan kaki kita sangat terbatas. DKI Jakarta punya kelebihan terkait dengan dana, ya kan? Karena memang Jakarta pusat ekonomi, orang bayar pajak banyak di Jakarta. Nah itu bagaimana kita mengkreasikan program kegiatan melibatkan kolaborasi dengan para pimpinan lembaga keagamaan. Sebagai contoh, kita menggandeng yang namanya NU Jakarta, ada namanya Pusat Pengkajian Islam Jakarta atau Masjid Raya JIC. Ada namanya Koordinator Dakwah Islam, ya kan. Nah itu mereka membuat program yang memang ada beberapa program yang spesial itu mengatasi masalah tawuran tadi. Nah ada juga banyak lembaga-lembaga lain, ada 15 lembaga lainnya, bukan hanya tawuran tapi pengentasan kemiskinan, ada tawuran, ada bullying, ya, narkoba. Nah, itu mereka sama-sama ketika menyusun proposal, kita sampaikan ini isu strategis Pemprov DKI Jakarta ke depan. Silakan mengkreasikan program kegiatan. Kalau keuangannya ada, nanti kita sampaikan, kita usulkan. Karena prinsip hibah itu sekali lagi tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Karena hibah kan sifatnya tidak wajib, ya, tidak wajib. Setelah pemenuhan kebutuhan wajib dilaksanakan,
pendidikan dan lainnya, kesehatan, baru kita bicara mengenai hibah. Nah, baik, sama nih Bang pertanyaannya dengan yang tadi disampaikan terkait dengan efektivitas Bang. Jadi selama ini kan lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Kesbangpol juga menerima dana hibah. Apakah kemudian ada evaluasinya dan seperti apa sih tindakannya terhadap evaluasi terhadap satu institusi yang kemudian dianggap tidak relevan ataupun tidak sesuai target dari Kesbangpol? Pasti kan kita tahu juga kebangsaan, politik ataupun juga kita bicara terkait dengan organisasi masyarakat juga harusnya ambil peran terhadap permasalahan-permasalahan di masyarakat gitu Bang. Jadi tadi sampaikan Pak Andika ya bahwa memang yang namanya evaluasi, review itu pasti dilakukan. Pengajuan hibah ini kan kalau dari kita kan di penyelenggaraan pemerintahan umum Kesbangpol dan mengurusi instansi vertikal ya, seperti Forkopimda tuh, ada Polda, ada Kodam, Kejaksaan dan lain-lain yang terkait dengan Forkopimda. Dukungan terkait instansi vertikal tersebut udah nyata nih dalam menjaga Kamtipmas nih di DKI Jakarta, sudah berkontribusi lah memberikan dampak terkait dengan hal tersebut. Nah kalau masalah kita bicara ormas nih, ormas itu kan memang kalau sekarang itu di Kesbangpol tidak terlalu menjadi bagian penting ya ormas dalam konteks hibah ya. Ada disesuaikan dengan tupoksinya. Kalau misalnya berkaitan dengan ormas budaya di Dinas Kebudayaan dan seterusnya seperti itu. Keagamaan di Biro Dikmental. Kita di lebih penekanan kepada bagaimana pemberdayaan ormas dari sisi bagian dari masyarakat tadi, mendorong partisipasi aktif masyarakat menjaga wilayahnya. Kita punya namanya tim terpadu penanganan pengawasan ormas. Kita pernah dengar dulu ada ormas yang bermasalah ya, yang punya rekam jejak kurang menjadi di masyarakat ya, meresahkan lah ya meresahkan macam-macam lah aktivitasnya. Itu yang harus kita kembalikan kepada tracknya gitu lah, sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Ormas kita ada banyak nih di Jakarta, hampir 30 ribuan lebih. 30.000 iya. Ormas di Jakarta. Kan bikin ormas sekarang gampang nih karena kebebasan berserikat berpendapat dan menyatakan aspirasinya. Jadi kita dorong tuh bagaimana masyarakat punya kemampuan tujuan yang sama untuk organisasi masyarakat, tapi visi misi dan tujuannya jelas, bisa berkontribusi terhadap kemaslahatan umat. Dan kita melihat bahwa ini potensi yang besar. Ormas itu kalau kita bina benar itu bisa memberikan efek. Kita bisa dari mitra pemerintah daerah dalam hal ini, dalam mendukung program-program pemerintah, mendukung program Pak Gubernur dalam hal ini, pemerintah DKI Jakarta. Nah potensi ini sangat besar. Dan tadi kalau dikaitkan dengan masalah salah satunya tadi disampaikan macam-macam, tuh ada tawuran, narkoba dan sebagainya. Ini sudah punya kontribusi ya. Di kita tuh ada beberapa ormas yang punya interest ya, bisa memberikan bagaimana dampak di masyarakat, membantu benar gitu loh kerja-kerja kita di Kesbangpol. Karena salah satunya Kesbangpol itu punya peran bagaimana partisipasi itu berjalan, memastikan lah bahwa masyarakat itu bisa kita ajak untuk ikut berkontribusi gitu, dalam memberikan ya sesuai dengan kemampuan yang mereka ada, sumber dayanya dan macam-macam. Artinya ya di satu sisi memang ada ormas yang perlu kita lakukan pembinaan, secara jalan dengan mandiri, dan kita bisa menjadikan itu tadi potensi yang besar untuk kita sebagai mitra. Ya memang kan ini juga banyak stigma ya terkait dengan ormas ini Bang. Jadi memang mungkin kita bisa disampaikan ataupun dijelaskan terkait dengan apa saja sih yang sudah dilakukan untuk membina ormas ini. Karena ya di masyarakat dua sisi mata uang nih Bang. Satu sisi kita banyak yang komplain terkait dengan keberadaan ormas, tapi di sisi lain juga dengan adanya 30.000 ormas itu membuktikan ya masyarakatnya sendiri senang bikin organisasi kan gitu. Jadi bahwa kita ada kebebasan berserikat dan berkumpul ini kan berarti dimaksimalkan gitu oleh masyarakat Indonesia. Tapi di sisi lain juga kemudian ada paradigma Bang. Punya tanggung jawab tuh. Paradigma yang kemudian
ini juga jadi hal yang mungkin bisa disampaikan oleh Bang terkait dengan bagaimana sih selama ini ormas-ormas di Jakarta itu dibina oleh Kesbangpol. Lalu terkait dengan kalau kemudian ada permasalahan, apakah kemudian ada punishment ataupun juga ada evaluasi yang dilakukan oleh Kesbangpol terhadap ormas-ormas ini, Bang? Ya pastinya lah. Kan tadi ya ada tim tadi ya sudah kita bentuk berdasarkan Permendagri. Jadi artinya ke depan nggak bisa tuh yang namanya ya ormas itu artinya tadi stigma tadi ada mereka berbuat meresahkan tadi. Kita jaga benar bagaimana kepercayaan publik terhadap kita nih dalam pembinaan ormas. Evaluasi bersifat dalam konteks bagaimana kita memberikan supporting ya tadi ya. Dari sisi pembinaan kita ajak dalam semua kegiatan di Badan Kesbangpol, kita bina anggota-anggotanya, pengurusnya. Karena kan kita di samping itu kita juga punya forum-forum binaan kan tuh Bang. Ada FKUB, Forum Kerukunan Beragama, FPK tadi, Forum Pembauran Kebangsaan, FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan beberapa forum-forum memang menjadi bagian dari bagaimana kita potensi masyarakat tadi yang saya sampaikan bisa optimal dalam mendukung kerja-kerja program-program di Pemprov DKI Jakarta. Tanggung jawab bersama membina ormas itu memang suatu hal yang ya nggak gampang juga, tapi kita bisa lakukan itu ketika melihat bahwa ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peran serta masyarakat tadi, Bang. Seperti itu. Kalau dilihat dari bagaimana upaya pembinaannya, kita secara periodik kita melakukan tadi ya, mengajak dalam kegiatan-kegiatan yang memang ada dalam agenda di Kesbangpol, seperti melalui forum-forum tadi, juga dari sisi bagaimana kita berikan ruang, fasilitasi untuk mereka punya tempat, mereka punya inovasi, punya ide-ide, kita fasilitasi seperti itu. Itu Bang. Ya, menarik nih Bang. Jadi kan kalau kita ambil garis tengah ataupun pembeda yang detailnya nih ya Bang, kalau Kesbangpol itu lebih ke nasionalis, Dikmental ini lebih ke spiritual, keagamaan nih Bang. Nah kalau dari sisi Dikmental sendiri Bang, terkait dengan pembinaan organisasi ataupun juga pembinaan terhadap keberlangsungan generasi muda di keagamaan ini gimana sih selama ini perannya Bang? Dan apakah kemudian ini sudah dirasa maksimal ataukah memang perlu banyak hal yang diperbaiki ataupun dikembangkan ke depannya Bang? Ya, terima kasih Bang. Tadi sudah disampaikan Pak Handoko, sebenarnya kita di pemerintah itu berjalan beriringan bersama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Memang kita tuh lebih kepada ke alarm ya, pendeteksian dini, karena kita punya hubungan relationship yang baik dengan para tokoh, lembaga keagamaan ataupun ormas, ya kan. Memang ada kadang-kadang ke Kesbang, kadang-kadang ke Dikmental. Tapi kalau di Dikmental, misalnya data misalnya kita punya mungkin ratusan lembaga. Jadi kalau kita menyebutnya lembaga keagamaan, apapun agamanya, yang Muslim, ya kan, yang Kristen itu ada aras-arasnya, ada 7 aras, ada PGI, PGLI, PGPI, Pentakosta dan sebagainya. Yang Hindu, ya, yang Buddha, yang Konghucu itu terkait dengan terafiliasi dengan agama, maka dia masuk ke Biro Dikmental. Dari sisi masjid misalnya, ya kan, spesifik rumah ibadah tuh nggak kurang dari 6.000 masjid yang ada di Jakarta, ya kan. Ada 6.000 musola yang ada di Jakarta, belum majelis taklim, belum pondok pesantren, belum sekolah minggu, ya, sekolah minggu bagi agama-agama lainnya selain Islam. Itu sebenarnya itu sebuah resource, sumber buat kita bisa menjalin koordinasi komunikasi. Karena ketika misalnya tadi masalah-masalah dihadapkan, misalnya tawuran, karena kita nggak pernah nyentuh, ya kan, misalnya mohon maaf nih, majelis taklim ya. Kan sebenarnya pangkal utama di antara orang bisa tawuran itu kan karena dia tidak tersentuh dengan orang tuanya, ibunya. Ya ibunya kenapa? Karena memang tidak diajari mengenai misal nilai-nilai tentang sopan santun, keagamaan yang ada memang biasa diajari di majelis taklim. Nah disitulah perannya Biro Dikmental, kita memberikan stimulus tadi. Ya kan, kita memberikan misalnya kitab-kitabnya, lekarnya, sarana prasarananya,
ya kan, untuk bagaimana majelis taklim itu bisa terlibat. Ya, masjid misal atau rumah ibadah gereja misal bukan hanya tempat ibadah, tapi bagaimana rumah ibadah di Jakarta itu bisa juga membantu Pemprov DKI Jakarta. Selain isu tadi misalnya ada UMKM, oke boleh aja. Hal yang misalnya yang di depan mata misalnya Ramadan misalnya kan. Secara singkat kan Ramadan itu hanya untuk orang buat ibadah sholat taraweh. Tapi kan di balik itu masjid itu sebagai sarana bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Orang menjual takjil, ya kan, itu berapa perekonomian yang berputar dari lingkup di sekitaran masjid tersebut, gitu. Nah ini juga memang satu hal yang jadi keresahan Bang. Jadi banyak juga terutama termasuk saya nih Bang. Ini dengan kondisi gini, bahwa kita sadar salah satu cara pendekatan ke anak-anak muda agar terhindar dari sebagai banyak hal yang negatif di lingkungan itu adalah kembali ke tempat ibadahnya. Kalau kita ke masjid, nah ini ada satu keresahan Bang, banyak masjid di Jakarta itu yang dikunci di luar ketika ibadah. Padahal masjid itu kan kemudian yang tadi disampaikan juga harusnya jadi salah satu tempat ya, selain tadi bicara perekonomian juga jadi rumah kedua buat anak-anak di lingkungannya. Sehingga kecintaan mereka ke masjid itu juga bisa dibangun menjadi salah satu pagar untuk menghindari mereka ini terlibat hal-hal negatif gitu Bang. Nah ini adakah kemudian Dikmental menyampaikan hal ini kepada pengurus-pengurus gitu di masjid-masjid di Jakarta agar juga bisa memaksimalkan fungsi masjid ini Bang gitu? Iya. Gimana? Masjid atau rumah ibadah yang lain tentunya punya organisasi di atasnya, organisasi induknya. Contoh masjid dia di bawah DMI. Gereja-gereja ada yang tergabung terafiliasi di PGI atau PGPI sesuai dengan garis organisasinya masing-masing. Tapi secara prinsip mereka itu mengikuti pedomannya. Contoh lah misalnya dari masjid sendiri sebenarnya punya tipologi. Kan ada namanya masjid nasional, ya, masjid negara Istiqlal hanya satu, ya kan. Masjid Raya itu ada namanya Masjid Hasyim Asy'ari dan PPIJ, JIC. Ya, ada masjid besar di tingkat kecamatan sama masjid-masjid di ruang publik. Oke. Nah, di sekian semua masjid itu punya standar. Misalnya terkait dengan sarana prasarananya, kapan dia dibuka, kebutuhannya apa, apakah boleh dia bikin TPQ, TKQ, sekolah buat anak-anak. Nah, itu punya standarnya. Nah, pastinya itu kan diserahkan kembali ke pengurus rumah ibadahnya. Ketika misalnya dia memotret, ya di lingkungannya itu aman dan memang masyarakat membutuhkan. Ya kan memang kita membutuhkan ruang-ruang yang memang ya sudah ini diserahkan saja kepada pengurus masjidnya. Karena dia yang paling fasih betul, paling ngerti betul masjid ini dibutuhkan 24 jam. Tapi ada juga daerah yang lain yang kira-kira belum sepenuhnya bisa dibuka 100%, ya kan. Contohnya masjid-masjid di tempat rekreasi, ya kan, yang nggak ada jamaahnya juga, ya kan. Kalau dibuka 24 jam juga malah nanti tidak aman gitu ya. Makanya terkait dengan waktu operasional sebenarnya kita serahkan ke masing-masing pengurus rumah ibadah. Walaupun sudah ada aturan mengenai tipologi terkait dengan penentuan rumah ibadah tersebut. Ya, menarik. Nah, Bang, kalau tadi kan terkait dengan pengembangan untuk masjid-masjid ataupun tempat-tempat ibadah untuk anak generasi muda. Kalau di Kesbangpol sendiri terkait dengan generasi muda nih Bang, apa aja sih yang kemudian sudah dilaksanakan ataupun memang jadi program yang sedang dibidik oleh Kesbangpol tentang bagaimana membangun anak muda gitu. Anak muda Indonesia hari ini banyak juga nih keluhan-keluhan di media sosial terutama bahwa anak-anak sekarang nasionalismenya tipis. Nah, itu apa aja sih yang kemudian diupayakan oleh Kesbangpol gitu. Nah, kita khusus untuk anak-anak muda nih ya. Kita punya program sejak 2024 ya. Namanya program pembentukan Paskibraka. Tadinya ada di Dinas Pemuda Olahraga. Kenapa dengan adanya peraturan yang menunjuk kita sebagai bagian yang bertanggung jawab dalam pembentukan Paskibraka ini adalah kedepannya Paskibraka itu kan anak muda tuh, anak-anak SMA kelas ya 10 lah ya, kelas 1 SMA atau 10 ya, itu kita bentuk menjadi memiliki
jati diri dan karakter yang Pancasilais gitu. Nah itu tugas dari Kesbangpol. Selama ini kan hanya selesai tugas yang benar-benar selesai. Nah itu punya tugas sebagai Purna Paskibraka Indonesia, punya tugas untuk bagaimana membumikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat tempat dia tinggal, di lingkungan sekolah tempat dia tinggal, dan tempat interaksi komunitasnya. Itu salah satu menjadi tugas dari bagaimana kita membina generasi muda, khususnya di level atau tingkatan SMA. Kita juga punya beberapa kegiatan bagaimana pemuda itu punya peran melalui kegiatan dialog interaktif dengan melibatkan ormas-ormas kepemudaan. Juga bagaimana kita membuat program yang namanya Ngobrol Pintar Cegah Tawuran. Nah itu melibatkan, itu tadi pastinya kita ajak selalu tokoh-tokoh pemuda, tokoh keagamaan tentu saja, tokoh masyarakat setempat, dan tadi tokoh organisasi perempuan. Semua elemen kita libatkan. Tapi yang terpenting karena kan pelaku-pelakunya itu anak-anak muda nih. Untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tawuran tadi. Bagaimana mereka bisa menyampaikan, curhat lah bahasanya gitu. Cara informal, dan kita buat suasananya yang ya kayak mereka ngobrol lah gitu, semua ngobrol santai. Jadi dapat semua tuh, aspirasinya keluar semua tuh nanti. Kebutuhan mereka apa, bagaimana mensikapi permasalahan yang ada di lingkungannya, sumbatan-sumbatannya apa, kayak gitu. Nah pendekatan-pendekatan kita yang sifatnya tadi jemput bola tuh. Bagaimana kita dua arah bisa mendapatkan masukan, aspirasi, dan memberikan solusi. Artinya paling tidak ada sumbatan-sumbatan. Kita kasih kanalisasi lah melalui kegiatan tadi. Juga sosialisasi yang sifatnya konstruktif, bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui pemuda lewat komunitas-komunitas yang ada nih. Komunitas hobi, musik, macam-macam lah. Otomotif, kesenian, dan sebagainya kita ajak. Artinya organisasi-organisasi hobi ataupun komunitas-komunitas itu dalam ranah binaan Kesbangpol juga berarti ya? Ya artinya kita libatkan nih. Karena kan mereka butuh saluran nih. Bagaimana sesuai dengan minat bakatnya. Kita punya namanya kegiatan nanti yang kita adakan untuk khusus dalam bentuk, sebetulnya sih konsepnya bootcamp ya. Tapi nanti bagaimana di dalam pelaksanaannya. Jadi mereka berasal dari berbeda-beda tapi punya visi misi pemikiran yang sama. Nanti kita bikin seperti itu gitu. Guyup dan ya itulah. Menarik nih pembahasannya. Bang, sebelum kita lanjut nih Bang, saya mau nawarin Abang kopi atau teh dulu. Mau kopi atau teh Bang? Udah aja. Mungkin tambah Bang? Kayaknya cukup. Nah tadi pembahasan kita menarik nih Bang. Jadi memang tahapan-tahapan ataupun juga upaya-upaya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini kan sudah banyak ya terkait dengan bagaimana menyiasati permasalahan-permasalahan masyarakat. Ini juga selain tawuran nih, yang muncul di masyarakat ini adalah judi online Bang. Judi online itu kemudian berujung pada pinjol. Dan kemudian jadi masalah baru lagi ketika akhirnya kekerasan rumah tangga. Nah permasalahan-permasalahan masyarakat ini juga yang kemudian mungkin juga beririsan nih dengan Kesbangpol ataupun Dikmental, terutama dengan individu-individu ataupun kelompok-kelompok nih Bang. Nah seperti apa sih Bang kalau terkait dengan permasalahan-permasalahan, kalau ini dianggap itu permasalahan-permasalahan orang dewasa gitu ya. Nah ini selama ini apa sih kemudian, apakah sudah ada deteksi dini terkait dengan hal seperti ini gitu? Silakan Abang. Andika dulu. Ya, jadi globalisasi yang ada di kota-kota besar pasti punya efek, punya dampak. Di antaranya adalah kebutuhan masyarakat. Ya kan, kebutuhan masyarakat itu kan kadang-kadang ekonominya tidak tercukupi. Dia perlu cari alternatif. Disitulah peran pemerintah sebenarnya. Menarik misalnya ketika misalnya pemerintah pusat dalam hal Pak Presiden menyampaikan kita perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi misalnya. Para ahli kan menyebutkan setiap 1% pertumbuhan ekonomi setidaknya menghasilkan ada 300.000 lapangan pekerjaan baru. Ya kan? Nah tinggal bagaimana kita di bawah, di pemerintah daerah itu mempersiapkan instrumennya. Kalau itu tercapai, masyarakat sebenarnya tidak perlu mencari kebutuhan di luar yang memang menjadi pekerjaannya. Ya kan, misalnya judi online, ya, atau pinjaman online. Itu kan karena memang kebutuhannya memang tidak terpenuhi. Selain misalnya
secara psikologis memang dia itu senang dengan pekerjaan itu misalnya. Nah, disitulah peran-peran sebenarnya para tokoh agama, ya kan, peran pimpinan lembaga keagamaan. Kan kalau secara garis besar, ya kan, terkait dengan judi kan, saya mungkin bisa katakan bahwasanya itu kan sesuatu yang memang nggak boleh untuk dikerjakan karena memang mudorotnya gede, ya kan. Ketika dia sudah terlibat dalam pinjaman online misalnya atau judi online, itu kan dia akan menelantarkan keluarganya, ya kan. Bahkan kalau berdasarkan informasi, kalau dia minjem itu orang-orang yang pernah dihubungi juga, ya kan. Itu kan dampaknya meresahkan, ya kan, mengkhawatirkan. Jadi orang udah ternyata setelah kita pikir-pikir, ya kan, terlibat judi online atau pinjol itu dampaknya mudorotnya lebih gede, kan. Begitu. Ya, ini juga sebuah anomali kan Bang buat kita sebagai negara yang dianggap sebagai negara yang sangat religius, tapi ternyata salah satu poin yang sangat dilarang oleh agama judi. Indonesia ini salah satu negara terbesar gitu yang kemudian dianggap sebagai salah satu negara yang tingkat perjudiannya ini dianggap nggak rasional gitu loh. Salah satu sempat juga disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa perputaran uangnya per hari bisa sampai 6 triliun gitu. Ini kan aneh gitu ya, dari sisi bahwa kita adalah negara yang sangat menjaga adat istiadat ataupun juga sangat menjaga aturan-aturan agama gitu loh Bang. Nah, mungkin kalau dari Kes Bangpol, Bang selama ini gimana? Nih menariknya gini nih, kalau dikaitkan dengan konteks tawuran ya dan judi online, itu ada indikasi ini, tapi perlu diperdalami lagi ya, bahwa selama ini tawuran yang terjadi itu mendapat kalau AdSense yang dapat tawuran konten. konten. Jadi di videoin, di foto, live ya kan, di media-media online ya, Instagram atau TikTok. Nanti ada yang ngasih gift atau apa. Nah, kayak gitu. Jadi semakin dramatis tawurannya itu semakin banyak yang nonton live, like, dan mereka dapat sesuatu lah. Nah itu lalu didalami juga oleh teman-teman di aparat penegak hukum bahwa ini ada kaitannya dengan judi online. Karena bagaimana mungkin dalam proses tawurannya ada yang bawa kamera untuk merekam, lalu amunisi petasannya itu nggak habis-habis. Lalu bawa parang yang segede-gede apa itu kan perlu adanya sumber daya untuk pengadaannya seperti itu. Jadi dan sifatnya pola-polanya itu beda dengan zaman tawuran kita dulu. Iya, betul. Gitu. Jadi ada motif ke arah sana. Bagaimana mereka eksis nih, kalau judi online itu kan bagaimana mereka mencari tanda kutip mangsa ya untuk ikut gitu, main di situ kan. Nah, mulai dari situ kita bisa nanti disisipin tuh di konten-konten mereka muncul tuh iklan-iklannya. Pop-up lah apa bahasanya gitu yang jadi. Nah mereka jadi ngeklik gitu kan. Itu yang jadi kita juga sudah kita antisipasi bagaimana konten yang meresahkan masyarakat yang ada unsur di tengare judi online-nya kita bisa sosialisasikan ke masyarakat. Ini sudah kita lakukan untuk dilaporkan mereka kanal-kanal yang di media bisa diusulkan untuk di take down melalui Kementerian Komdigi begitu. Udah beberapa kita sampaikan, udah beberapa di take down, tapi yang muncul lagi kita tidak boleh berhenti, kita terus sampaikan. Musim hujan ya Bang. Betul. Ini kita duluan aja nih kita prosesnya bagaimana kita tadi kalau Kes Bangpol pencegahan biar gitu. Dan ini juga salah satu yang hangat dibahas. Jadi kan salah satu keresahan masyarakat Jakarta yang kemudian sempat rame nih Bang, terkait tawuran di Manggarai Bang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian punya program namanya Manggarai Bersolawat. Ya. Nah ini salah satu yang kemudian juga jadi perdebatan nih, pro dan kontra. Ya. Kok orang tawuran disolawatin kan gitu Bang, rasionalnya. Ya. Nah sebetulnya seperti apa sih Bang programnya ini? Sehingga masyarakatnya tahu nih, gak cuma kemudian berpikir bahwa orang tawuran kemudian disolawatin. Sebenarnya teknis-teknis pelaksanaannya, pendekatannya itu seperti apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Iya. Karena pastinya melibatkan Kes Bangpol dan Dikmental nih kan gitu Bang. Oke. Terima kasih Bang.
Sebenarnya itu upaya kita sebenarnya mendekatkan, upaya pemerintah DKI, Pak Gubernur untuk mendekatkan eh, antara masyarakat ya, masyarakat dengan unsur yang ada di pemerintahan dan para tokoh ya kan. Dalam misalnya majelis-majelis tertentu yang memang banyak jamaahnya, jadi orang-orang itu bisa diisi kegiatannya itu dengan hal yang positif. Nah sebenarnya terkait dengan kegiatan keagamaan bukan hanya contoh Monas lah misalnya ya, Monas itu kan tidak spesifik hanya agama satu tertentu saja, tapi semua itu dibuka. Artinya Jakarta ini terbuka untuk semuanya. Adapun misalnya permasalahan-permasalahan tadi di tempat-tempat tertentu ya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Satu diantaranya adalah contohnya Manggarai bersalawat, Kebon Sirih bersalawat, atau di tempat lain, atau misalnya kegiatan Maulid Agung ya kan, yang melibatkan Majelis Rasulullah, bahkan kemarin juga Persija juga tampil sebagai tanda syukur ya kan di sini dengan kegiatan-kegiatan positif. Jadi itu bagaimana cara ya pemerintah itu mendekatkan antara komponen warga yang ada di sekitaran dengan pemerintah baik di tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi beserta dengan para tokoh-tokoh agama. Karena tokoh agama ini sebenarnya adalah kunci. Kan? Ketika misalnya tokoh itu berkata A dan itu diikuti oleh masyarakatnya, bayangkan ketika misalnya satu tokoh agama dia bisa diikuti oleh 10 ya kan atau 100 orang ya kan, dia bisa menyampaikan A pesan yang baik, maka niscaya bisa ratusan atau bahkan ribuan orang akan ikut. Nah mungkin itu yang sebenarnya ada orang-orang yang memang masih belum tersentuh ya, karena memang itu selain dari sisi spiritualnya, ekonominya juga perlu kita pikirkan. Makanya kita nggak bisa bekerja sendiri atau orang-orang sektor ekonomi tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan orang-orang yang memang dekat dengan para tokoh agama, dekat para kiai, para habaib dan orang-orang yang mempunyai peran penting di masyarakat begitu. Nah, kalau Kes Banggo sendiri Bang, dalam program ini apa peran ataupun kemudian langkah yang diambil Bang? Tadi kita kan di approach-nya pendekatannya kepada para tokoh kunci tadi, strong leader setempat nih. Bagaimana kita ajak, kita libatkan agar mereka bisa memberikan tadi ya, bagaimana mendukung dan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang kalau dia ngomong tuh diikutin gitu. Tokoh kunci, orang-orang yang punya pengaruh gitu, ada di ormas maupun ada di forum-forum baik di sifatnya yang umum maupun keagamaan, kepemudaan dan sebagainya yang bisa menjadi bagian bagaimana kita menyuarakan tadi itu tujuan-tujuan dari program-program kita. Jadi menyelaraskan antara kegiatan yang sifatnya tadi religius dan berbasis budaya, juga pemberdayaan ekonomi masyarakat gitu. Jadi berjalan bareng tuh paralel sehingga diharapkan paling tidak yang menjadi kebutuhan masyarakat tuh bisa terjawab gitu. Kan nggak bisa artinya persoalan yang ada yang kompleksitasnya tinggi ya, multi perspektif tadi bisa diselesaikan oleh Biro Dikmental saja atau Kes Bangpol saja. Ada peran-peran dari stakeholder lain, instansi lain yang juga punya kontribusi yang sama, kolaborasi lah sifatnya begitu. Juga melihat bahwa bagaimana ini menjadi bagian tanggung jawab bersama ketika rasa kepedulian itu sudah muncul. Kalau kepeduliannya nggak ada, agak sulit tuh. Rasa memiliki, ini kampung kita jaga. Makanya program Jaga Jakarta perlu kita dengungkan terus nih. Terus ya. Begitu. Contoh misalnya, dulu kita waktu di sekolah itu kan selalu guru kita dulu bilang jaga kebersihan, atau pemerintah bilang jaga kebersihan gitu lah ya kan, jaga kebersihan ya kan, terpampang tuh di mana-mana jaga kebersihan, jagalah kebersihan gitu ya. Tapi ketika yang ngomong itu tokoh misalnya, guru ngaji misalnya, panutan ya kan, kebersihan sebagian dari iman, itu kan hanya tulisan. Tapi ketika para tokoh yang menyampaikan an-nazafatu minal iman misalnya, kebersihan sebagian dari iman, ketika gurunya memerintahkan kepada muridnya, muridnya akan ikut. Jadi sebenarnya tokoh kunci tadi, ya, para pemimpin pemerintahan, ya kan, ulama, habaib atau tokoh agama apapun, itu perlu bergandengan tangan untuk menciptakan Jakarta yang lebih baik. Nah, Bang, ini kalau tadi kan kita ngobrol terkait dengan institusinya ataupun kemudian kelompok-kelompok ya Bang ya.
Nah, kalau untuk kemudian permasalahan individu nih, tadi seperti dibahas di awal bahwa Dikmental kan ada mentalnya. Anak milenial hari ini bicara mental health, kesehatan mental. Dan kita juga banyak dapat cerita nih Bang, terkait dengan kejadian-kejadian yang paling dekat ini Bang. Gimana anak SD tiba-tiba ditemukan wafat karena alasannya kan gak mampu beli buku ataupun gak mampu beli pulpen. Tapi kalau kita bicara tentang psikologis, ini kan masalah mental. Dan ini juga terjadi banyak nih di Jakarta. Apakah kemudian ada salah satu apapun kemudian deteksi dini Bang terkait permasalahan mental health di Jakarta, dan seperti apa sih gitu Dikmental ataupun Kes Bangpol nih ngelihat perkembangan bahwa masyarakat Jakarta ini kan salah satunya Jakarta dianggap negara kota yang bikin stres gitu dengan kemacetannya, kepadatannya. Apakah ada program terkait dengan hal-hal kayak gini Bang? Kalau dari Kes Bangpol ya, kan di awal tadi sampaikan bahwa kita bagaimana membangun pola pikir ya, pembinaan karakter, kepedulian sosial gitu ya, mencintai wilayahnya, daerahnya, dan ini menjadi bagian bagaimana konsep yang namanya warga Jakarta itu tekanan sosialnya tinggi gitu ya, under pressure banget gitu loh dengan berbagai problematikanya gitu kan. Nah, kita memang melalui kayak program-program yang sifatnya tadi itu mengajak mereka punya ide-ide, punya inovasi yang bisa disalurkan melalui, kalau kita tuh membangun namanya Gebyar Bhinneka Tunggal Ika, ada pembinaan wawasan kebangsaan. Tapi konsepnya yang kekinian gitu lah. Kekinian lah, bukan konsep kita zaman kita dulu, nggak nyambung nanti jatuhnya gitu. Itu sedikit banyak bisa kita lihat bagaimana itu membangun tadi ya, membangun karakter, kepedulian sosial, lalu bagaimana tadi kan yang masyarakat yang kurang beruntung tadi ya dari sisi ekonomi bisa kita bantu tuh kalau ada kepedulian sosial tadi sudah menjadi bagian dari kebutuhan bersama, kolektivitasnya gitu loh masyarakat sipil, dan itu kita dorong melalui tadi tuh ormas-ormas tadi tuh yang sudah kita bina dan kita lakukan beberapa kali diajak fasilitasi dan akhirnya mereka mau berkontribusi begitu. Itu yang kita lakukan selama ini seperti itu kira-kira. Ya, kalau di Dikmental itu sebenarnya ada lembaga yang memang membantu kita ya secara finansial, itu namanya Basnas Bazis ya, ya kan. Kan tadi sudah disampaikan mental health itu salah satu diantaranya kan karena ketidakmampuan secara ekonomi ya, dia punya asnaf ya, asnaf yang memang ya boleh menerima ketika memang dia punya standar secara hukum normatif dan hukum syariah, itu biasanya kita bisa membantu lah ya terkait dengan apa yang terjadi tadi ketika misalnya dia tidak mampu. Tapi sebenarnya ya kan ini kan sebenarnya pergeseran fenomena. Kita masih ingat dulu ya, dulu itu kita hidup normal, tapi ketika sudah terjadi COVID 2019 itu merubah semuanya. Kita nggak pernah kebayang kita kerja nggak dari kantor, ya kan? Kita kerja dari rumah, ya kan? Nggak kebayang selain dari kantor, kan semuanya berubah, ya kan? Semua aktivitas ekonomi, ya kan? Dulu kita mungkin sering ke bank, sekarang berubah, pakai handphone semuanya bisa terbayarkan. Hajat kita bisa dibayarkan dengan segenggam handphone. Artinya itu merubah semuanya. Nah, ada orang yang memang nggak siap, ya. Karena perubahan ada orang nggak siap. Karena dia nggak siap, keluarganya juga tidak melakukan misalnya pembinaan kepada anggota keluarganya, ya kan, tidak ada semacam kerukunan antara rumah, ya kan, di dalam satu rumah, jadi mentalnya terganggu. Di kita tuh sebenarnya ada juga terkait dengan pembinaan rumah tangga. Misalnya kita punya BP4. Jadi ada orang yang rumah tangganya itu ada konflik, itu kita biasanya kita anjurkan konseling dulu. Sebelum diputuskan ke pengadilan, itu kita ke BP4. Itu kita anjurkan, dan dia termasuk salah satu lembaga yang mendapatkan stimulus dari Pemprov DKI Jakarta. Orang-orang yang memang dididik, dilatih, mitra Pemprov DKI Jakarta, bahkan kantornya pun kita fasilitasi. Jadi kalau misalnya ada warga Jakarta, ya kan, punya masalah rumah tangga,
silakan kita punya lembaga yang namanya BP4. Itu mitra Pemprov. Jadi semacam konselor gitu berarti. Konselor. Oke. Sebelum ke pengadilan, ya itu kita anjurkan dia ke BP4. Ada orang-orang yang memang dididik, terlatih untuk bisa menyelesaikan dan sifatnya rahasia. Nggak akan diumbar tuh nggak, karena sifatnya rahasia. Itu mitra Pemprov. Lokasinya di mana ya? Di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Ini juga hal baru nih Bang. Ini juga salah satu realita yang hari ini banyak terjadi di Indonesia nih. Banyak kan di berita kalau kita buka media sosial. Wilayah ini dengan perceraian tertinggi gitu loh. Jadi pengadilan agama termasuk pengadilan yang paling banyak tamunya ya. Paling sibuk sekarang. Paling sibuk. Nah itu berarti kita sebenarnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta tuh menyediakan ya kanalnya. Menyediakan. Untuk kemudian ganti konseling untuk permasalahan rumah tangga. Karena belum banyak nih Bang yang tahu Bang gitu. Ada lembaga ini karena orang apalagi kemudian keluarga yang menengah bawah ya. Yang memang kemudian sebetulnya perlu banget gitu bahwa lembaga ini ada dan kalian itu berbayar atau enggak Bang? Ya kan kalau dia dapat dana stimulus kan berarti sudah tercover. Tapi kan tentunya ketika dia mengajukan ada batasan, ada kemampuan. Ya tergantung orang berapa banyak konsultasi ke sana kan. Betul. Ya artinya sebetulnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memandang hal ini nih ya, bahwa perlu ada dan memang ada institusi yang kemudian jadi mitra Pemprov DKI Jakarta untuk jadi wadah konseling keluarga-keluarga. Nah ini apakah juga ini terjadi dengan anak-anak Bang, anak-anak muda terutama nih? Apakah ada juga kerjasama Pemprov ataupun juga Pemprov memberikan hibah ke lembaga-lembaga konselor sehingga masyarakat Jakarta atau anak-anak muda ini dua sebenarnya selain di Kesbang di Dikmental juga kan bicara dengan dinas kesehatan ya Bang ya. Terkait dengan tempat ataupun wadah untuk anak-anak muda ini konseling terhadap permasalahan mentalnya di masyarakat gitu. Karena ini juga jadi catatan kita bersama nih Bang. Belum lama ini juga kejadiannya di sekolah nih. Anak dibully kepikiran bikin bom Bang gitu. Nah ini juga jadi catatan dan seperti apa sih kemudian menanggapi hal ini Bang gitu, Bang Pol ataupun dari Dikmental sendiri gitu Bang. Iya kalau di kita kan memang secara sumber daya terbatas ya. Kita akui kalau sumber daya kita terbatas. Karena terbatas kita biasanya melibatkan kolaborasi dengan unsur-unsur yang lainnya. Misalnya organisasi kepemudaan yang di Dikmental biasanya ada namanya itu semacam Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid ya, PKPRMI. Atau remaja masjid Prima. Kalau yang di agama lain ada juga, itu sering konsultasi audiensi ketika misalnya ingin mengadakan kegiatan, biasanya mereka ke kantor untuk melaporkan rencana kegiatan, apa yang bisa kita bantu Pemprov. Bantuan kan tidak hanya dalam bentuk materi, ketika tidak ada dalam anggaran kan tentunya kita bisa bantu dalam misalnya dukungan dari setiap SKPD sesuai dengan tugas fungsinya. Itu sangat berarti buat teman-teman karena organisasi itu jarang yang sifatnya komersil. Dia lebih kepada sosial, bagaimana menggerakkan, menjalin networking. Nah, itu kita apresiasi kepada teman-teman sebenarnya. Nah itu di situ peran Pemprov. Nah ketika semakin banyak kegiatan apalagi isu-isu tadi yang mental health itu pasti kita bantu. Kalau misalnya yang Muslim, yaitu tadi kita biasanya kita kerjasama dengan Basnas-Basis DKI Jakarta selama masuk dalam asnafnya. Gitu. Nah dari Bang Pol sendiri gimana Bang? Nah, kita tuh ada yang namanya program peningkatan sistem deteksi dini bagi masyarakat. Jadi bagi masyarakat itu punya kita edukasi untuk peduli nih kondisi yang ada tadi yang kasus sekolah tadi ya. Kan apa ya kalau sejak awal tuh bisa dideteksi tuh si anak ini sendirian nggak mau main terus menyendiri dan latar belakang keluarganya gitu. Artinya kalau kan konsep kita punya konsep apa Dasawisma itu ya rumah itu kita bisa tuh dari awal sistem deteksi dini kita kembangkan berarti kita bisa cegah dini tuh nggak sampai kejadian. Nah itu kita sudah kita buat program tersebut kita kembangkan agar masyarakat punya kepedulian sosial tadi itu. Aspeknya luas tuh, kepedulian sosial terkait dengan kesehatan, terkait dengan masalah tadi ya, keutuhan keluarga. Kan banyak anak-anak sekarang menjadi keluarga sejati tuh, adanya di medsos doang, punya ibu, bapak, ketika dia butuh dia bisa curhat gitu kan. Ini kan gak ada bapaknya, ya gak ada kerja gitu kan, ibunya sibuk juga. Jadi
mereka pencarian jati dirinya itu nggak terfasilitasi dengan baik. Jadi akhirnya mereka carinya kemana? Ke media sosial. Media sosial ditangkap tuh yang tipe-tipe anak-anak kayak seperti itu tuh, yang galau lah segala macam, punya masalah, yang berangkat dari tadi keluarga sebetulnya. Bagaimana keutuhan keluarga itu ternyata bisa memberikan dampak, kan keluarga itu adalah bagian terkecil masyarakat tuh. Itu yang kita sasar sebetulnya. Artinya controlling terhadap dengan hal itu juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya Bang ya. Jadi memang paradigma perubahan kultur masyarakat. Saya tuh kalau misalnya ketemu masyarakat atau warga atau mau diminta oleh anggota dewan mewakili ataupun juga ikut dengan anggota-anggota dewan kita ke masyarakat. Salah satu yang sering saya sampaikan, ada paradigma yang berubah. Zaman saya kecil, saya tuh suka dimarahin orang tua karena main terus, suruh pulang. Hari ini saya ngerasain punya anak. Saya suka marahin anak saya karena mereka di rumah terus, gak main-main gitu. Mainnya HP, kalau enggak nonton internet gitu kan. Nah ini paradigma yang berubah nih Bang. Artinya ke depan juga Dikmental ataupun Kesbangpol juga memang harus concern terhadap hal ini karena pendekatan masyarakatnya juga berubah gitu ya Bang ya. Nah ini mungkin bisa disampaikan nih Bang. Ini kita sudah mau masuk sesi terakhir Bang. Mungkin program-program apa yang sedang disiapkan Kesbangpol dan apakah ada hotline yang bisa dihubungi ketika ada permasalahan-permasalahan terkait dengan kejadian yang terkait dengan Kesbangpol ataupun juga kejadian dengan Dikmental. Adakah hotline yang bisa dihubungin gitu Bang? Terkait dengan apakah ada layanan-layanan masyarakat lah yang disiapkan Kesbangpol ataupun Dikmental? Kalau Kesbangpol sedang membangun nih, sekarang sedang membangun karena memang itu menjadi kebutuhan yang urgent ya untuk sarana komunikasi, interaksi dan bagaimana percepatan orang mendapatkan solusi gitu ya. Tadi sampaikan bahwa kondisi masyarakat kita sudah berubah tadi ya. Konsep pembangunan kita lebih banyak ke fisik, khawatir saya gitu loh. Pembangunan mindset, pemilihan karakter, pola pikir itu menjadi berkurang lah dari sisi itu karena kita melihat kondisi Jakarta itu kan menuju kota global itu masyarakatnya bertambah, ruang tempat mereka berinteraksi menyempit tuh, ya kan? Tapi tekanan sosialnya tinggi gitu loh. Itu menjadi bagian bagaimana Kesbangpol melihat ini harus dibagi nih tugasnya masing-masing. Bagaimana semua instansi OPD bisa memberikan kontribusi nih Pak. Dan kalau kita melihat ke depan memang yang menjadi pertaruhannya adalah generasi penerus kita, anak-anak mudanya nih. Yang nanti di 2045 nih yang punya peran di mereka sekarang tahun 2045 berumur 30-40 tahun yang punya kontribusi banyak di situ. Dan kita dari sekarang nih jangan sampai terlambat gitu kan untuk itu concern kita di dalam membangun tadi ya pola pikir, mindset dan bagaimana mereka punya rasa kepedulian sosial. Dalam waktu dekat kita punya IG juga, media sosial, dan nanti kita juga akan luncurkan hotline tapi lagi dibangun nih Bang. Nanti kita akan sampaikan lebih lanjut ya informasi tersebut dan secepatnya kita sampaikan. Ke depan Kesbangpol berupaya agar menjadi bagian bagaimana pemerintah hadirlah di tengah permasalahan problematika masyarakat yang ada bisa menjadi solusi bersama dengan tadi forum-forum yang ada dan juga seluruh stakeholder terkait dan tadi tokoh-tokoh kunci yang ada di masyarakat kita libatkan semua begitu. Bang Andika gimana? Ya. Apakah kalau Dikmental kalau alur yang sedang komunikasi, dilaksanakan? ya alur komunikasi sama dengan Kesbangpol ya. Media sosial kita juga aktif. Bahkan kita beberapa kali didampingi oleh teman-teman Komisi Informasi Publik ya KIP. Bagaimana kita diarahkan, dibimbing agar semua kebijakan itu bisa tersampaikan kepada publik. Ya, media ada Instagram, ada website, dan ada yang lainnya itu ada pejabat PPID namanya. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen dan Data. Nah di samping itu sebenarnya kita beberapa kali ketika kita memberikan hibah ya sekali lagi hibah karena kan itu salah satu media kita untuk bisa masyarakat berpartisipasi aktif. Itu karena memang fenomena AI ya fenomena AI itu nggak bisa dipungkiri ya kan media. Jadi memang banyak masalah-masalah itu akhirnya dilemparkan diserahkan kepada media. Makanya beberapa kali kita hadir di beberapa lembaga itu mereka menampilkan ya, mereka menampilkan menyampaikan kepada kita
ketika nanti masyarakat membutuhkan misalnya solusi jawaban terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat, itu mereka tinggal ketik aja di websitenya masing-masing lembaga tersebut. Misalnya ada PPIJ, Pusat Pengkajian Islam Jakarta, Masjid Raya JIC. Dia punya bikin website, masalah-masalah terkait dengan kemasjidan, terkait dengan masalah keagamaan, itu dia tinggal ketik aja masyarakat. Itu akan keluar jawabannya. Jadi sebenarnya ketika masyarakat mau butuh masalah, apapun itu silakan terkait dengan temanya masing-masing yang mudah-mudahan bisa membantu menjawab gitu. Ya menarik Bang, pembahasan kita sore hari ini. Gak berasa nih Bang, udah di ujung diskusi kita. Bang Andika, Bang Handoko, terima kasih sudah datang di FGD Jakarta Bang. Mudah-mudahan apa yang sedang direncanakan oleh Kes Bangpol maupun dari Dik Mental ini jadi solutif buat masyarakat. Jadi hal yang kemudian bisa juga membangun Jakarta jauh lebih baik. Kita udah mau 5 abad nih. Mudah-mudahan tawuran berkurang dan kedepannya juga Jakarta jadi kota yang ramah buat kita, buat generasi penerus kita terutama ya Bang ya. Terima kasih Bang Andika. Terima kasih Bang Handoko. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di FGD Jakarta. Salam Indonesia Raya. Gerindra.